Ini ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilahkan, tapi tidak bertele-tele dan di dalam bahasa apapun terserah, nggak apa-apa. InsyaAllah bisa kita translatekan yang baik dengan bahasa Klut, yang oleh ampun. Alian pertanyaan langsung secara langsung. Dengan mulut. Kemudian yang ada bentuk tulisan boleh juga langsung dikirimkan kepada penitia. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kami persilakan. Kemudian untuk sesi yang secara langsung bertanya, ini hanya kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Silakan. Hana nilain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati abi-abi kami yang telah dapat hadir pada hari yang berbahagia ini yang kami muliakan. Di sini secara singkat kami ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini, terutama di Aceh Selatan, tentang ketauhidan. Kemudian masalah tasawuf fikih itu sudah kita dengar bersama-sama. Yang kami tanyakan adalah di dalam Al-Quran dikatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Tapi pada akhir-akhir ini ada juga yang berpendapat, ini juga seorang ulama sebagai panutan kita umat Islam, ada sebagian berpendapat bahwa Muhammad itu adalah Allah, Allah itu Muhammad. Jadi kami mohon kepada abi-abi kami, tolong penjelasannya dengan seluas-luasnya, karena ini sudah menjadi permasalahan besar yang kita dengar pada saat ini. Jadi sebenarnya yang mana yang sebenarnya yang kita ikuti di antara pendapat-pendapat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leroy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, Yonas pembahasan Bruno yaitu masalah kajian Islam. Kajian Islam mulai pada setelah Rasulullah SAW meninggal, terus kepada para sahabat, terus kepada tabi'in dan juga kepada berbaginya firqah-firqah di dalam Islam. Yang kami tanyakan, yang berkembang di Indonesia yaitu kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah, rujukannya kepada Imam yang 4. Kemudian ada berkembang sekarang ini yaitu Syiah. Memohon penjelasan kepada kami bagaimana pula dan di mana asal usul Syiah itu dan dari mana pula mereka mengambilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanali bodoh. Saya boleh. Ini pertanyaan yang pertama kami tujukan kepada Abati di Teping Gajah, yaitu menyangkut dengan berbagai macam aliran yang terjadi pada saat ini. Qul huwallahu ahad. Kemudian menyangkut dengan ada yang mengatakan Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Itu mohon penjelasan dari Abati dengan sedetil-detilnya agar pemahaman kami terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tafsir itu
ada yang masyhur, ada yang syad. Yang masyhur itu yang ditafsirkan oleh kebanyakan ulama. Yang syad itu artinya tidak ada orang yang menafsirkannya, hanya 1-2 yang macam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah hadis Rasulullah, mengkala lebih kurang hadisnya, mengkala fi Quran bi ghairi ilmin fal yatabawwa maq'adahu finnar. Berbicara tentang Al-Quran tidak dasar ilmu, maka hendaklah ia mengambil satu kursi di dalam neraka. Arti hadis ini, ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka harus merujuk kepada ketentuan bahasa Al-Quran itu sendiri. Iko ceko mengecek bahasa jamu. Kalau nak do pandai bahasa jamu, macam mana yo nak mengecek bahasa jamu? Otomatis orang yang mau berbicara bahasa jamu, dia harus mengetahui O-nya di mana, yang bukan O-nya di mana. Ini ketentuan bahasa jamu. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab punya ketentuannya. Ada 13 ilmu yang wajib dipelajari untuk menafsirkan, untuk mengetahui bahasa Arab. Nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya. Ini merupakan ketentuan di dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi di dalam aturan tafsir yang mu'tabarah atau yang diperhitungkan oleh banyak ulama, bahwa ayat qul huwallahu ahad itu dalam istilah nahwu, huwa itu adalah dhamir sya'an yang dituju oleh huwa. Katakan olehmu hai Muhammad, dianya itu siapa? Di dalam tafsir-tafsir yang mu'tabarah, yang sesuai dengan bahasa Arab, huwa itu artinya adalah Allah. Itu ada istilah dalam bahasa Arab. Dhamirnya disebut dengan dhamir sya'an. Jadi ayat itu melihat kepada asbabun nuzulnya adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Untuk mengesahkan Allah. Hanya ada satu pendapat di dalam kitab Insan Kamil, menurut yang sudah beberapa kali kami coba diskusi dengan kawan-kawan, itu hanya ada dalam kitab Insan Kamil yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Hanya satu tok yang menafsirkan semacam itu. Tidak ada tafsir lain yang membicarakan semacam itu. Ini disebut dengan tafsir syad. Tafsir ini tidak ada orang yang bicarakannya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai rujukan dalam tafsir Al-Quran. Pendapat syad tidak boleh dikembangkan ke dalam tafsir Al-Quran. Cuma terserah orang yang mau menafsirkan demikian. Ada yang mengatakan di situ ibarat membuat perumpamaan, sebagaimana Muhammad, begitulah Allah. Apa maksudnya? Muhammad itu punya kudrah, Allah juga punya kudrah. Muhammad itu punya irada, Allah juga punya irada. Muhammad itu punya sami', pendengaran, Allah juga punya. Muhammad mempunyai basar, penglihatan, Allah juga punya. Artinya sebagaimana manusia ini memiliki sifat-sifat ma'aninya, begitu juga dengan Allah. Ini dijawab masalah ini. Kalau begini penyampaiannya dijawab. Bagaimana jawabannya? Tidak pun menggunakan penafsiran semacam itu. Memang dasar mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengakui kepada adanya sifat ma'ani bagi Allah. Itu tidak perlu membaca kitab itu. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ditetapkan dasar-dasarnya. Ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat ma'ani. Yang ketiga adalah sifat ma'nawiyah. Jadi kita mengakui ada sama pada Allah, ada sama pada manusia. Namun pendengaran manusia tidak sama dengan pendengaran Allah. Maka tidak perlu mempelajari kitab semacam ini. Apa bahayanya lagi kitab ini?
kitab Insan Kamil yang tadi sudah kami sebut dalam pengantar tadi, salah satu isi pembahasannya adalah bahwa penulisnya mengatakan itu semacam Aristoteles, ahli filosof dari Yunani. Ia menyebutnya Aristoteles itu merupakan seorang waliullah katanya. Seorang waliullah. Ini bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali mengatakan kita wajib mengimani mereka itu adalah filosof ketauhidan dan mereka itu bukan Islam. Mereka itu bukan Islam. Jadi itu bahayanya kitab Insan Kamil, dan salah satu isinya itulah pembahasannya. Maka MPU sudah mengeluarkan fatwanya, menafsirkan Muhammad adalah Allah. Ini termasuk ke dalam aliran yang menyimpang. Mengatakan Muhammad pada syariat itu abdul dan Muhammad pada hakikat itu rabbun. Ini jelas disebut dalam fatwa MPU. Ini adalah bahagian daripada ajaran-ajaran menyimpang. Dari mana pemikiran semacam ini timbul? Ini sekaligus kami jawab dengan bapak yang kedua tadi yang bertanya masalah Syiah. Nah, ini sekaligus saya jawab. Dari mana pemikiran semacam ini timbul? Bahwa di awal sejarah Islam, di masa pemerintahan Imam Ali, ini ada perbedaan pendapat. Azan dulu. Jawaban dia tak kita. Jadi di masa pemerintahan Ali ada perbedaan pendapat ketika Muawiyah mengambil khilafah kepemimpinan daripada Ali. Waktu itu ada kelompok yang mencintai Ali, ada kelompok yang membenci Ali. Kelompok yang mencintai Ali lah ini yang disebut dengan Syiah. Jadi kelompok Syiah ini terlalu mencintai kepada Ali, kepada Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan golongan-golongan lain yang tidak ikut pemerintahan Ali. Jadi ini asal Syiah. Pemikiran Syiah ini pada era-era selanjutnya ini melewati batas di dalam cintanya kepada seorang pemimpin. Jadi Syiah ini
asalnya adalah golongan yang melewati batas sayang kepada pemimpin. Jadi pada pemerintahan selanjutnya ada satu firqah Syiah yang disebut dengan Syiah Ghullah. Namanya adalah Syiah Bayaniyah. Syiah Bayaniyah ini meyakini bahwa seorang imam itu ada zat Allah pada zatnya, pada tubuhnya. Pada tubuh manusia itu, tubuh seorang imam terdapat zat Allah di situ. Dan ada sifat Allah pada sifat manusia. Dari sinilah timbulnya pemikiran-pemikiran yang melewati batas dalam Islam. Salah satunya itulah tadi, mengimani bahwa menyatunya manusia dengan Tuhan. Jadi itulah pemikiran wahdatul wujud namanya. Maka membaca semacam kitab Insan Kamil ini akan berujung kepada pemikiran wahdatul wujud yang musyrik di dalam Islam. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan Insan Kamil? Jadi Insan Kamil itu satu kitab yang ditulis oleh Abdul Karim Al-Jili. Itulah yang kita bahas tadi, apa? Pembahasannya huwa kembali kepada macam-macam isi kitab itu. Untuk kita mesti merujuk kepada fatwa MPU, kitab tersebut digolong ke dalam kitab Ghairu Mu'tabarah, tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini ada pertanyaan, mana perbedaannya Ahlus Sunnah, Wahabi, dan Majelis Tabligh. Tadi Ahlus Sunnah sudah kita jelaskan bahwa di dalam berakidah Ahlus Sunnah itu mengisbatkan adanya sifat ma'ani bagi Allah, yaitu sama, basar, dan seterusnya. Dan kita tidak menafsirkan ayat-ayat yang membawaki kepada Allah itu bertubuh dengan pengertian yang zahir. Seperti misalnya Allah mengatakan yadullah, tangan Allah. Itu Ahlus Sunnah tidak langsung menafsirkannya dengan tangan, tetapi ada penjelasan-penjelasan yang lain menjelaskan bahwa makna yadun dengan makna kudrah Allah artinya. Tujuannya adalah supaya tidak membawaki kita ke dalam kelompok mujassamah yang mengatakan Allah itu bertubuh seperti tubuh manusia. Itu tujuannya. Tujuan daripada penafsiran yang ada di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kelompok Wahabi ini juga kelompok takfiri. Orang ini suka kali mengkafirkan. Itu buat maulid nggak ada dasar, syirik-syirik macam itu udah jadi syirik. Baca dulu bagaimana metode istinbat hadis yang ada dalam mazhab-mazhab. Jadi itu cirinya. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak terlalu mudah mengkafirkan orang lain. Orang-orang Ahlus Sunnah tidak dengan semudahnya menyebut orang lain itu kafir. Kita harus memiliki dalil yang jelas dan dalil yang pasti baru dapat disebut dengan kafir. Kemudian Jamaah Tabligh ini satu kelompok yang kalau kita lihat pelaksanaannya dia itu terbawa menurut di mana dia berada. Jadi di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kelompok ini. Jadi penuh dengan syubhat. Kalau dia dekat dengan Wahabi, dia jadi aliran Wahabi. Dekat dengan Ahlus Sunnah, dia jadi dengan macam Ahlus Sunnah. Artinya kelompok ini penuh dengan syubhatnya. Maka kita dalam berakidah tinggalkan praktek-praktek akidah yang masih ada mengandung syubhatnya. Akidah itu harus pasti-pasti. Ini adalah masalah asasiyah seperti yang kita bilang tadi. Maka harus jelas landasannya baru dapat dijadikan sebagai pedomannya. Masalah amal di dalam Jamaah Tabligh kita akui dan kita Ahlus Sunnah pun dituntut kepada pentingnya amal. Jadi kenapa harus bertabligh? Kenapa harus bertabligh? Kalau tujuan amal. Di dalam Ahlus Sunnah tidak ada yang melarang amal. Justru kita didorong untuk beramal. Jadi hemat kami sudah cukup untuk kita di Asia ini ya, di dalam praktek mazhab Asy'ari dan Maturidi. Pengalaman kami ketika di Mesir, banyaknya perbedaan mazhab ini tidak akan terlihat al-jamaahnya. Tidak terlihat al-jamaahnya. Pernah ketika di Mesir saya lihat itu dalam satu saf salat ini aneka praktek ada.
Ini contoh sederhana. Ketika tasyahud, ada yang tetap tangannya, ada yang menggoyang, ada yang naik ke atas, ada yang menggenggam. Apa persoalannya begitu? Karena berbeda mazhab. Jadi tidak indah. Tapi lihat kalau di Aceh, semuanya seirama. Jadi begitu di Turan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Abadi yang telah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Kemudian kami persilakan kepada Ayah untuk menjawab dan membaca. Terima kasih kepada moderator. Pertama sekali sebelum membacakan pertanyaan, kami ingin menyampaikan sesuatu supaya kita merasa tenang. Iko ala azan monga mentang duduk, yo kan? Nah, jadi di dalam khutbah kita mahali, kita minhaj, Imam Nawawi menyampaikan, termasuk sebaik-baik ibadat adalah menuntut ilmu. Nah, termasuk sebaik-baik ibadat adalah menuntut ilmu. Jadi sekarang kita pasang seragam niat kita menjadi ilmu, insya Allah Allah ampunkan. Seandainya salat kita terlambat, tapi jangan sampai qadha ablo. Nah, kalau terlambat ilmu balik ini ilahi adalah siap insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Majelis Munawarah Gampung Payalaba. Bahasa apa kau Payalaba? Bahasa jamu ya, bahasa Aceh. Gabung kan? Iya. Pertanyaan pertama, kok kalau ada yang salah beko dipalui sama guru aku. Apa saja ibadah yang perlu kita siapkan menjelang bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan, dan perbuatan yang harus dihindari saat bulan Ramadan? Untuk jawaban yang bisa saya sampaikan, bahwa hal ini, pertanyaan ini sudah masuk dalam materi yang kami sampaikan tadi di sesi kedua tadi, yaitu perbanyaklah taubat. Perbanyaklah taubat. Kenapa kita harus memperbanyak taubat? Karena dalam satu hadis qudsi Allah menyampaikan suatu keheranan kepada kita umat Muhammad, yang bahasanya adalah kaifa yarjuni ajwaduhum bil jannah wa annahum adkhalun nas bil ta'ati bi. Kenapa mereka manusia tega mengharapkan agar saya memberikan mereka hadiah syurga, padahal mereka semua terlalu kikir dalam mempersembahkan ibadat kepadaku. Jadi salah satu sifat kita manusia ini adalah larut dalam tipu daya iblis. Apa nama tipu daya iblis itu? Ghurur. Allah kan maha pengampun. Jadi ambo macilak-cilak aja dah, beko ambo minta ampun, Allah ampun. Dah kutuk cek. Jadi Allah merasa heran. Artinya apa? Tidak ada hadiah surga bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi di bulan Ramadan Allah khususkan bulan itu kepada kita umat Muhammad untuk memperluas lautan amal. Kita persiapkan diri sebelumnya daripada taubat. Karena taubat ini adalah satu alat untuk membersihkan segala noda-noda kelam di dalam jiwa, sekaligus menjadi himmah, penyemangat, sehingga tubuh merasa ringan di dalam melaksanakan ibadat setelahnya. Dan yang terakhir, kita harus meniru Nabi Muhammad SAW dalam membacakan doanya yang terus-menerus di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahi olehmu kepadaku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur dan sehatku hingga kepada bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua, banyak dari Payalaba. Bagaimana hukumnya jika seseorang manusia yang di depan kita baik tapi di belakang memfitnah kita? Jawabannya, kita salah karena menduga orang lain jahat. Itu jawabannya. Ya. Pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana jalan terbaik jika ada seorang wanita hamil di luar nikah? Mudah-mudahan tidak ada kampung kau. Lalu melahirkan. Apakah kita nikahkan ketika masa nifasnya atau kita tunggu setelah nifas baru kita nikahkan? Jawaban nomor 3 kau. Yang pertama, setelah melahirkan kita candui dahulu sama kayunya. Mau ngapa tidak? Kenapa jangan memikir apabila kita nikahkan? Jangan tu dahulu. Cukup rambut rantai yang di kamar jangan lagi bakal 6 minggu. Itu dahulu. Siksaan untuk orang yang berzina itu namanya ta'zir daripada orang tua. Jadi karena kita tidak ada syariat Islam kafah, kalau ada syariat Islam kafah lah mati meninggalnya. Jadi kita ta'zir sama kita orang tua dan kakak beradik. Kita pemalukan ini dahulu. Setelah ini benar-benar sadar taubat, baru kita nikahkan. Jadi tidak ada ukuran nifas dan bukan nifas. Pokoknya ini dahulu harus taubat. Yang keempat, bagaimana hukumnya mendonorkan darah pada yang beragama non-muslim? Jawabannya adalah sebaiknya jangan. Kenapa? Karena umat Islam mantap banyak yang kekurangan darah. Lagu kami-kami ke mendagu itu. Jadi mantap ada orang yang seagama sama kita yang membutuhkan darah, utamakan dahulu yang saudara kita. Setelah itu baru kepada non-muslim, karena non-muslim itu juga saudara senegara. Daripada saudara senegara, lebih kita dahulukan saudara seagama. Daripada saudara seagama, lebih kita dahulukan saudara serahim. Makanya siapa yang ingin Allah berikan rahmat harus menyambung silaturahmi. Yang kelima atau yang terakhir setelah kau ambil minta izin, kapankah yang tepat waktunya untuk rujuk bagi suami isteri yang sudah talak atau cerai? Setelah kita tanpa dahulu laki kudu manganya manalak-nalak dunia. Setelah itu rujuk tu. Nah, itu saya. Artinya bahasa yang paling pantang dikeluarkan setelah nikah adalah cerai. Sama bahayanya seperti bahasa yang dikeluarkan oleh orang Islam adalah riddah atau murtad. Jadi yang bujang-bujang sebelum menikah, talak dah dia ayah ada dahulu, jangan beko telah menikah talak. Jadi yang bujang, amu talak kau, amu talak wang dia yang bersuruh talak kau dah dah, kata bujang. Tapi setelah kahwin dah boleh lagi. Jadi sia aja yang mentalak setelah kahwin tetap salah yang laki-laki. Pukul dahulu laki-laki itu. Setelah itu baru rujuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah yang telah menjawab soalan-soalan dari ibu-ibu yang di Gampung Paya tadi. Paya Laba, maaf. Alhamdulillah mengerti semua ibu ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kami persilahkan kepada Abah di Basibuala Bau untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Kepada Abah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja to the point. Pertanyaan pertama, bolehkah bertayamum dengan debu yang menempel di dinding mobil dan pesawat? Jawab. Kita bermadzhab Syafi'i, mayoritas di Indonesia, di Nusantara, Asia bermadzhab dengan madzhab Syafi'i. Sebagaimana yang kita ketahui tadi yang bahwa imam madzhab ada 4, Abu Hanifah, Maliki, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam madzhab kita, madzhab Syafi'i, tidak boleh bertayamum dengan selain daripada tanah yang bercampur dengan debu. Makanya tidak dibolehkan di dalam madzhab kita untuk melakukan tayamum pada dinding-dinding dan pada dinding pesawat ataupun pada kursi. Itu yang tercantum di dalam sepakat mazhab kita, di dalam mazhab Syafi'i. Nah, pertama. Kemudian yang kedua, jangan terurus, jangan tertipu dengan tontonan-tontonan ada di TV menjelang salat maghrib itu ada praktek-praktek tayamum. Kita bermazhab Syafi'i. Yang kita anut sekarang mazhab Syafi'i. Jangan mencampur adukkan mazhab. Kemudian yang kedua, bolehkah zakat fitrah dibayar dengan uang? Begitu juga di Aceh khususnya sudah ada kanun yang bahwa kita wajib bermadzhab dengan mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan
selain daripada makanan pokok yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari. Makanya tidak sah untuk mengeluarkan zakat selain daripada makanan pokok ataupun dengan harga ataupun dengan uang. Kemudian yang ketiga itu juga keputusan daripada MPU. Kemudian yang ketiga, apakah boleh membaca Sayyidina waktu salawat dalam sembahyang? Sayyidina untuk siapa? Sayyidina untuk Nabi, yuk. Ayo murah. Sayyidina untuk Nabi, makna Sayyidina itu penghulu kami. Penghulu kami. Dah. Kau yang mengaji majelis talim siapa? Yang mengaji majelis talim di kau siapa? Hah? Abi ya, yang pengajar aja, Abi ya. Mengajar dan kecek itu nakir ya. Mengadi bawa Abi. Untuk tuanku, untuk orang terhormat yang bukan Nabi saja, dituntutkan untuk memanggil dengan nama yang mulia, nama yang menjunjung tinggi. Itu mencerminkan akhlak kita. Masa untuk Nabi Muhammad kita panggil Muhammad? Kan tidak ada etis kecek orang kau kan? Jadi dengan nama panggilan yang yang mengangkatkan derajat Nabi kita, yaitu Sayyidina wa Maulana. Tambah juga pokok. Nah, yang keempat, bagaimanakah hukum berinvestasi? Oh, pertanyaan yang berdebar. Investasi itu tahu mak? Lagu ayamnya, bahkan itu baikku. Investasi tanam modal, tanam saham di dalam satu perusahaan. Misalnya, di dalam bab fikih tentang masalah muamalat ada dibagi tentang masalah syirkah. Syirkah perserikatan. Perserikatan itu ada dua. Yang pertama syirkah mal, yang kedua ada syirkah abadan. Syirkah abadan tidak boleh di dalam agama. Tapi kalau syirkah mal, investasi saham ataupun modal itu bahagian daripada syirkah, dibolehkan di dalam agama, tetapi sesuai dengan prosedur syirkah. Tetapi apabila syirkah abadan itu tidak boleh di dalam agama. Misal ada galian parit, kemudian diupahkan kepada pekerja 10 meter, pekerjaannya ada 5. Tapi tidak dipacaskan berapa meter satu orang. Kelimanya bekerja pada 10 meter. Kadang-kadang ada yang 2 meter, ada yang 2 meter setengah, ada yang perokok samsu sama subur-subur. Berarti mau yang dicarilah. Kadang-kadang cangku tu dipapatahkan dah, bukan kajo dah. Ini kadang cangku dulu. Kecil tu. Sabananya milah. Kaingan orang kedua dah. Keping sama-sama bagi mereka. Itu syirkah abadan namanya, tidak boleh. Tapi kalau syirkah mal, investasi bahagian daripada syirkah mal, boleh. Seterusnya, apakah boleh melakukan sholat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat sekaligus? Pertanyaan yang terakhir, 8 rakaat dan 3 rakaat sekaligus. Pertanyaan terakhir adalah 3 rakaat sekaligus boleh, karena cara melakukan sholat witir itu ada 2. Ada secara ittisal, ada secara intisal. Secara ittisal bersambung antara rakaat pertama dengan rakaat yang ketiga. Secara intisal dipisah-pisahkan 3 rakaat 2 kali salam. Pada 2 rakaat pertama sekali salam, kemudian bangkit. Rakaat yang seterusnya itu ketiga 1 kali salam. Itu yang lebih bagus ketimbang dengan 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. Tentang masalah sholat tarawih yang kami fahami sampai saat ini, segala imam mazhab tidak ada yang salat tarawih 8. Yang kami tahu, bolehkah melakukan salat tarawih 8 rakaat? Boleh, tetapi ditambah 12 lagi nanti di rumah. Karena tidak ada salat tarawih 8 rakaat. Itu yang kami fahami semenjak kami kecil sampai di pesantren lebih kurang berputar-putar 14 tahun. Kemudian sudah sampai di sini, kami pelajari kitab hadis, kami pelajari tafsir Al-Quran. Tidak ada di dalam Islam salat tarawih 8 rakaat. Dah. 2. Pertanyaan seterusnya, bagaimanakah yang disebut dengan anak yang saleh ataupun salihah? Apakah cukup dengan berbakti kepada kedua orang tua? Saleh dan salihah, apakah cukup dengan berbakti kepada kedua orang tua? Indah umat.
Kan? Satu sisi memang dia sudah berbakti kepada dua orang tua, yang namanya saleh, yang namanya salihat, juga taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti baru dinamakan anak yang saleh. Dia taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, juga berbakti kepada kedua orang tua. Seterusnya, bolehkah memakan cadar? Kok memakan? Mengapulur memakan cadar? Nah, bolehkah memakai cadar dalam sembahyang? Dalam sembahyang. Pertanyaannya dalam sembahyang. Bolehkah memakai cadar dalam sembahyang? Boleh, meskipun di dalam sholat tersebut terhadap seorang perempuan adalah auratnya seluruh selain daripada muka dan dua telapak tangan. Tetapi apabila seorang perempuan memakai cadar di dalam sholatnya dia pakai cadar, hukum pakai cadar dalam sembahyang tersebut adalah makruh, salatnya tetap sah. Kenapa makruh? Karena mengganggu bunyi bacaan yang dia keluarkan, ataupun mengganggu suara-suara yang dia keluarkan, karena sudah terhijab dempet dengan cadar. Gitu kalau jawabannya. Kira-kira sedemikian. Nah, sudah, alhamdulillah sudah habis dulu untuk sementara. Kita tunggu lagi dengan pertanyaan yang lain mungkin ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abah di Balawu yang telah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Semoga kita semua dapat memahaminya dan dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena jam sudah menunjuki jam 1:04, maka untuk hari ini acara kita badai dulu. Kemudian untuk mama ayah-ayah, jawabannya yang belum terjawab ini nantinya akan dijawabkan oleh Abi yang mulia di dalam majelis ta'lim masing-masing. Jadinya enggak? Ada nanti kaji dulunya. Karena jam ke posa, Jino cara datuk untuk mengambil keberkahan, kita minta doa dari guru kita yang mulia Tunggu Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولشيخنا لمشايخنا لأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات موت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم باركنا في شعبنا وبلغنا إلى رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله.